Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, adik-adik, serta kakak-kakak semua karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam penyuluhan saya pada malam hari ini. Kita ketahui saat ini di Indonesia korupsi sangat merajalela. Maka dari itu, saya, Salsabila Devia Putri, dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu akan menyampaikan serta melakukan penyuluhan tentang korupsi. Sebelum kita ke materi inti kita, yaitu unit pengendalian gratifikasi, saya akan terlebih dahulu menginformasikan kepada rekan-rekan semua hal-hal yang berkaitan dengan unit pengendalian gratifikasi ini. Gratifikasi adalah akar dari korupsi. Apa itu korupsi? Teman-teman semua, saya mau tanya terlebih dahulu, boleh sebutkan satu kata yang bisa mendefinisikan apa itu korupsi? Boleh dinyalain? Kejahatan luar biasa. Ya, ada yang lain? Merugikan. Egois. Kak. Baik, terima kasih. Adil. Oh ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan semua karena telah mau membantu saya menjawab apa itu korupsi. Jadi, korupsi itu merupakan tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dijelaskan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Meliputi apa saja? Meliputi uang atau setara dengan uang, barang, diskon atau rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam atau luar negeri dan dilakukan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana elektronik. Lalu, apa saja sih latar belakang aturan gratifikasi ini? Pada dasarnya, praktik pemberian adalah netral dan wajar. Gratifikasi terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari itu dalam lingkup keagamaan, budaya, pergaulan, etika. Itu seperti peringatan pariwisata, peristiwa spesial, ekspresi persahabatan, wujud terima kasih kepada teman atau keluarga. Lalu apa perbedaan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi? Perbedaan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi, yaitu suap itu merupakan permisif untuk melakukan sesuatu. Pemerasan itu permisif untuk meminta, sedangkan gratifikasi itu permisif untuk menerima. Jadi gratifikasi ini pemberian dari bawah ke atas. Sekarang kita akan ke materi inti kita pada malam hari ini, yaitu unit pengendalian gratifikasi. Unit pengendalian gratifikasi atau kita sebut UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan klub untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi. UPG dibentuk dengan surat keputusan pimpinan klub beranggotakan dari personil yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepatuhan dan fungsi lain yang sejenis. Lalu apa saja tugas unit pengendalian gratifikasi atau UPG? Tentu saja tugas dari unit pengendalian gratifikasi atau UPG ini sangat banyak.
seperti mempersiapkan perangkat aturan, pertunjukan teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi, menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima, mengadministrasi laporan penolakan gratifikasi dalam hal pegawai negeri atau penyelenggaraan negara melaporkan penolakan gratifikasi. Begitu banyak tugas dari UPG ini, teman-teman bisa lihat di PowerPoint saya. Tugasnya begitu banyak, sehingga UPG ini sangat diperlukan di negara ini. Lalu, diseminasi oleh UPG ini itu terbagi menjadi dua, diseminasi internal dan diseminasi eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai diseminasi internal. Diseminasi internal ini merupakan kegiatan pengenalan dan penyebaran informasi aturan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh UPG sebagai seluruh pihak internal KLOP. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengendalian gratifikasi KLOP. Yang kedua, untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap anti gratifikasi. Lalu bentuk kegiatannya antara lain yang pertama yaitu seperti sosialisasi aturan pengendalian gratifikasi, pembuatan dan pendistribusian media sosialisasi seperti booklet, leaflet, banner, stiker, website, email, dan kegiatan lainnya. Lalu yang kedua tadi ada diseminasi eksternal. Diseminasi eksternal ini merupakan kegiatan sosialisasi aturan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh UPG kepada pihak eksternal berdasarkan para pemangku kepentingan atau stakeholders terkait. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman pihak ketiga atau para pemangku kepentingan stakeholders terhadap aturan pengendalian gratifikasi KLOP. Yang kedua, untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap anti gratifikasi. Masih di diseminasi eksternal tadi, bentuk kegiatan diseminasi eksternal ini yaitu yang pertama ada sosialisasi aturan pengendalian gratifikasi, yang kedua yaitu ada pembuatan dan pendistribusian media sosialisasi seperti booklet, leaflet, banner, stiker, website, email, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga itu ada komitmen bersama dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders terkait. Yang keempat itu ada pencantuman larangan pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga atau para pemangku kepentingan stakeholders pada dokumen atau kontrak kerjasama. Lalu saya akan menjelaskan mengenai MONEF SPG atau Monitoring dan Evaluasi SPG, yaitu monitoring dan evaluasi SPG ini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai ketaatan dan komitmen KLOP dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi dan menyempurnakan sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan di instansi KLOP. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh yang pertama itu unit pengendalian gratifikasi KLOP secara internal minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan laporan hasil MONEF ini akan disampaikan kepada KPK. Lalu yang kedua itu oleh KPK, dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Apa saja sih kegiatan dari MONEF ini? Kegiatannya itu yang pertama itu menilai kepatuhan terhadap prosedur serta ketepatan waktu penerimaan dan pemrosesan laporan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga standar kualitas waktu pelaksanaan pemrosesan sehingga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu untuk menilai keakuratan hasil review oleh UPG atas laporan penerimaan hadiah atau fasilitas yang dilaporkan instansi KLOP. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisasikan kurang tepatan pelaksanaan review yang dilakukan oleh UPG instansi KLOP. Lalu yang ketiga,
kegiatannya itu menilai kepatuhan atas pelaksanaan rencana kerja kegiatan pengendalian gratifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai dan menjaga konsistensi serta komitmen instansi atau organisasi mitra dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi. Baik, karena saya sudah menginformasikan beberapa hal mengenai gratifikasi, selanjutnya saya akan menayangkan video gratifikasi yang telah saya buat. Baik, apa videonya sudah terlihat? Belum, Kak. Belum, Kak. Ya. Sekarang apa videonya sudah terlihat? Sudah. Nah, selamat menyaksikan video mengenai gratifikasi. Merupakan penerimaan yang tidak bagus atau tidak wajar. Suatu hari, kita pergi ke kantor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.